Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mila Hanifa. I am student master at University Pendidikan Sultan Idris Malaysia. And now I want to present my paper dengan tajuk Tinjauan Maslahat terhadap Pembahasan Keuangan Keluarga pada Kursus Praperkawinan. Kursus praperkawinan kini menjadi hal yang penting dalam hukum perkawinan. Karena pada kursus ini memberi ilmu yang bermanfaat kepada calon pengantin lelaki dan juga calon pengantin perempuan mengenai bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga dengan diselenggarakannya kursus praperkawinan ini mampu mengurangi konflik dalam keluarga serta mencegah dari perceraian. Materi atau pembahasan yang disampaikan pada kursus ini ada banyak, salah satunya yaitu mengenai pengurusan keuangan keluarga. Nah, pengurusan keuangan keluarga dalam kursus praperkawinan ini kemudian kita kaji dengan teori maslahah akan mendapatkan hasil bagaimana sih manfaat pembahasan pengurusan keuangan keluarga pada kursus praperkawinan macam itu. Kemudian metodologi penelitian. Oke, pendekatan yang kita gunakan yaitu mengenai kualitatif. Selain itu, kita juga menggunakan studi literatur, yaitu mengungkapkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan adalah teori maslahah. Kemudian ada studi dokumen. Studi dokumen, peneliti memanfaatkan dokumen berupa catatan atau modul pengurusan keuangan keluarga pada buku Memasuki Gerbang Perkawinan terbitan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia. Next to maslahah teori. The definition of maslahah in terms of language is a kindness that human need and will benefit themselves without causing obstruction for anyone who want to take the maslahah as a reference in adopting new laws. Artinya, maslahah ini sebuah kebaikan yang diperlukan manusia dan bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri tanpa menimbulkan sebuah kemudorotan. Dan kita dapat mengambil maslahah itu sebagai acuan dalam mengambil hukum yang baru. Seperti itu. Maslahah have 3 level. The first is daruriyah, and the second is hajiyah, and the last is tahsiniyah. Daruriyah ialah tingkatan keperluan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Jadi daruriyah ini mesti ada. Jika tak ada maka kita akan mendapatkan bahaya seperti itu. Kemudian yang kedua, hajiyah. Hajiyah yaitu keperluan-keperluan sekunder di mana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, akan tetapi manusia akan mengalami kesulitan seperti itu. And the last is tahsiniyah, yaitu keperluan yang menunjang peningkatan martabat seorang atau sebagai pelengkap. Kalau dalam istilah daruriyah, hajiyah, tahsiniyah macam sekunder, primer, dan tersier macam itu. Next, pokok kemaslahatan. Jadi maslahah ini ada 5 pokok kemaslahatan. Yang pertama adalah keeps religion atau memelihara agama, yang kedua ada memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima adalah memelihara harta. Jadi kemaslahatan ini diharap mampu menjaga kelima kemaslahatan itu. Selanjutnya yaitu kepentingan pengurusan keuangan. Kita lanjut ke materi keuangan karena kita sudah membahas tentang teori maslahat tadi. Sekarang ke pengurusan keuangan. Jadi sebenarnya pengurusan keuangan itu memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu dapat mengawal pembelanjaan keluarga. Kemudian yang kedua menjadi pengguna yang baik atau become a good consumer. Dan yang ketiga adalah menyimpan untuk masa depan atau saving for the future. Mengawal pembelanjaan keluarga. Pada dasarnya, ketua keluarga perlu memastikan sumber pendapatan untuk membiayai keluarga dengan cara yang halal dan memantau pembelanjaan untuk memastikan keuangan keluarga diurus dengan baik. Jadi intinya ketua
keluarga perlu memastikan keuangan keluarga ini diurus dengan baik atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, menjadi pengguna yang baik atau become a good consumer. Keluarga perlu menjadi pengguna yang bijak dengan belanja mengikuti keperluan, tidak mengikuti keinginan. Jadi mengutamakan keperluan dan mengesampingkan keinginan, macam itu. And the last is menyimpan untuk masa depan, saving for the future. Pengurusan keuangan yang efisien adalah berjimat cermat agar mempunyai tabungan, seperti itu. Nah, untuk mengawal pembelanjaan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. The first is planning for purchase, atau merancang barang-barang yang hendak dibeli dan membeli barang-barang yang telah disenaraikan. Kemudian selanjutnya adalah membeli secara tunai atau buy in cash. Jadi membeli barang secara tunai itu lebih baik karena menghindari riba, menghindari kredit, dan kita tidak memiliki beban ke depannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu memiliki prinsip qanaah principle, sehingga perbelanjaan yang berhemat ialah yang dibuat berdasarkan keperluan sebenar serta kemampuan yang ada. Jadi ketika kita mampu, kita boleh berbelanja itu, tapi kalau kita tidak mampu jangan dipaksakan, seperti itu ya. And the last is simpanan, tabungan atau savings. Jadi setiap keluarga hendaklah mempunyai simpanan keuangan bagi tujuan kecemasan seperti bersalin atau ahli keluarga ada yang sakit, membeli aset, riadoh atau holiday, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya pembahasan mengenai pengurusan keuangan keluarga pada kursus praperkawinan mengandung prinsip maslahah dalam membangun dan mempertahankan keharmonian rumah tangga sehingga menjadi keperluan daruriyat bagi suami dan istri atau kebutuhan yang primer, kebutuhan dasar yang wajib kita jalankan. Karena kita ketahui salah satu faktor penyebab perceraian itu karena ekonomi yang tidak stabil, cara pengurusan keuangan yang tidak baik, mendapatkan hasil atau mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik, seperti itu. Sehingga ini perlu menjadi pembahasan penting bagi calon pengantin sebelum membangun rumah tangga, seperti itu. Dan dengan adanya pengetahuan keuangan keluarga ini, maka dapat mengurangi permasalahan dalam rumah tangga itu, khususnya dalam masalah ekonomi. Sehingga kasus ini mengandung pokok kemaslahatan, yaitu memelihara harta benda, seperti itu. Jadi dari 5 pokok kemaslahatan tadi, mengenai pengurusan keuangan keluarga ini termasuk ke dalam memelihara harta benda, dan mengenai levelnya dia masuk ke dalam level daruriyat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.